wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Romo Yai Perintis Pengasuh Pesantren Singaputih Al-Munfaridin, para yai, alim ulama, sepuh bini sepuh, para guru, para santri semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat dulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Bagian saya yang terakhir yaitu mensyarah. Saya tadi tidak tahu Pak Saleh tadi masuk lewat mana, kok tahu-tahu di situ. Bisa ngilang. Pak Saleh itu sama dengan anak saya, jadi caleg. Suaranya cukup atau tidak Pak Saleh? Nah itu kan permintaan kita kan dari Yai kan, tidak untuk jadi Yai, untuk diberi yang terbaik. Yang terbaik itu ya tidak jadi itu Pak Saleh. Mungkin kalau Pak Saleh jadi, bisa jadi lalu pengaruh orang-orang di Jakarta, lalu Pak Saleh hilang mana tidak tahu, sama dengan yang lain-lain kan banyak hilang ya, hilang dari pesantren ya gitu ya. Jadi yang terbaik, jadi Pak Saleh diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Yang terbaik itu ya tidak jadi itu. Nah, tugas saya ini adalah mensyarah, jadi tidak keluar dari apa yang dibicarakan kita semua ini. Tadi sejak awal Yai mengatakan di pondok ini kita pentingkan itu sholat, sampai Yai meneliti satu-satu, nata satu-satu, mulai bacaannya, lalu juga ke gerakan waktu sholat, niatnya, dan seterusnya itu. Yai mengatakan sholat itu fundamental, sholat itu penting. Saya akan menunjukkan pentingnya di mana, itu ya. Saya akan tunjukkan pentingnya sholat itu di mana. Tadi dikatakan Yai penting, utama, fundamental. Lalu pentingnya itu di mana itu? Yang bisa kita lihat misalnya orang Arab. Nanti kalau para santri itu pergi ke Arab itu akan tahu. Saya itu sudah pernah keliling di seluruh dunia ini, di negara-negara Eropa, negara-negara Afrika, di negara-negara Asia ini, sampai di Amerika, Kanada, Rusia, Selandia Baru, Amerika Latin. Nah, sudah keliling saya. Saya lihat orang Arab itu mempunyai kekhasan. Kekhasannya itu apa? Males. Orang Arab itu ning kantor itu turu di badan. Kan males.
Orang Arab itu juga tidak pinter. Tapi orang Arab itu kalau ada azan, lari ke masjid. Begitu ada azan, toko-toko kan tutup. Toko-toko tutup. Sing nyambut gawe ini pabrik berhenti, sing dudulan berhenti, sing ning kantor berhenti. Pintu-pintu kantor ditutup. Toko-toko ditutup, lek ndak ditutup itu kerubuti terpai. Lari. Dan juga orang Arab itu ndak pinter-pinter amat, masih pinter orang Singa Putih. Ya. Tapi anehnya orang Arab itu suki-suki gitu. Sampai banyak PKI ke Arab kan? Banyak orang PKI ke Arab. Nyambut gawe nyang wong Arab. Padahal wong Arab itu muales. Wong Arab itu orang pinter-pinter amat, tapi rajin sholat. Begitu ada azan, lari gitu. Lah kita ini nyambut gawe gedebak-gedebuk ya. Yo pinter, tapi lek waktu nih salat itu nunda-nunda, akhirnya ya rasuke orang Arab kuwi. Jadi ini coba sama lihat itu di Arab kan itu ya. Asalnya kan orang Arab itu kalau ada waktu sholat segera ditutup, segera lari ke masjid. Nah itu nggak takut kalau dagangan ini dicolong orang, nggak takut. Nah ini jadi jangan kalau sugih itu adalah dari saya yang tahu kita dikatakan oleh Yai. Tapi itu adalah pemberian dari Allah sebetulnya itu. Orang Arab yang tidak pinter-pinter amat, yang males kayak itu jadi sugih, karena eneng adzan segera untuk sholat. Lah kita ini pontang-panting. Lalu juga masih banyak orang yang miskin. Kenapa? Karena tidak mementingkan sholat itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ini mau mempelajari apa yang ada di dalam dada kita ini, dada kita ini dibedah, dada ini dibedah. Apa isinya? Isinya itu ada 5 organ. 5 organ yang nanti dilihat dari sisi warnanya saja, itu cocok dengan waktu-waktu sholat. Di tubuh kita ini ada namanya jantung. Ada yang namanya limpa, ada yang namanya empedu, ada yang namanya ginjal, ada yang namanya paru. 5 ini yang penting itu. Jantung, limpa, empedu, ginjal, paru. Coba kita lihat. Jantung itu kemerah-merahan warnanya. Kok cocok dengan waktu maghrib? Waktu maghrib itu kalau kita lihat di sebelah barat itu kan kemerah-merahan. Itulah jantung. Lalu ada lagi adalah limpa. Limpa itu apa warnanya? Hitam. Hitam. Itulah Isya. Mulai dari jam berapa ya? Jam 7 sampai menjelang subuh itu hitam kalau tidak pas bulan purnama. Itulah Isya. Nanti ada lagi empedu. Empedu itu hijau keputih-putihan. Itu persis warna suasana subuh. Lalu siang-siang itu tadi dikatakan itu Hakimis sholah lidulu nisamsi dulu kisamsi itu ginjal. Ginjal itu putih. Putih itu duhur. Lalu nanti agak sore sedikit namanya kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan itu apa? Paru. Jadi sangat apa namanya, dari warna apa yang ada di dalam dada kita ini
ternyata juga sama dengan yang disebut makrokosmos. Warna yang ada di dalam dada ini sama dengan warna yang ada di alam kita ini, mulai dari siang sampai malam lagi. Itu katanya dokter juga sudah teliti, kalau kita itu sholat maghrib tepat waktu, insya Allah jantung kita sehat. Kalau kita itu sholat isya tepat waktu, perhatian betul, insya Allah limpa kita ini sehat. Kalau kita sholat subuh tepat waktu, tidak terlambat tadi, maka empedu kita ini sehat. Kalau kita itu sholat duhur tepat waktu, maka ginjal kita ini sehat. Karena ginjal itu putih, putih itu siang duhur itu. Asar itu adalah kekuning-kuningan. Itu asar, itulah paru. Jadi mulai jantung, limpa, empedu, ginjal, paru, cocok ini 5 ini. Makanya disebut sholat itu adalah menyehatkan. Menyehatkan. 2. Lalu yang ketiga, yang saya lihat tuh yang ketiga. Ketika kita nanti meninggal, sholat itu ada kaitannya dengan ketika kita meninggal, wafat. Meninggal itu ada, ternyata kalau saya pelajari itu ada 2 pilihan. Satu adalah dijemput, yang kedua itu dicabut. Ada dijemput, ada dicabut. Yai ini sebetulnya tadi bicara sholat, akimis sholat, itu sesungguhnya adalah agar kita ini selalu ingat, selalu zikir, selalu dekat dengan Allah dan Rasul, agar kita ini dijemput. Kalau yai mimpin tahlil itu selalu ada ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai hati yang telah damai, yang bisa mengalahkan hawa nafsu, irji'i, kembalilah kamu, kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wadkuli fi ibadi wadkuli jannati, masuklah kelompok hamba-hambaku yang mulia dan masuklah ke surgaku. Jadi inilah saya bayangkan diseru oleh Allah dengan seruan yang begitu indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dibahasakan itu nanti, hai para santri-santri singa putih, kan itu ya. Karena santri singa putih itu sudah diajak untuk tawadhu, diajak untuk selalu sholat tepat waktu, diajarin oleh kiai bagaimana bacaannya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana niatnya, suara batinnya. Maka lalu menjadi mutmainnah. Dan kalau mutmainnah santri singa putih, maka ketika mengakhiri hidup disapa sendiri oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Kan indah sekali Pak Saleh. Apakah semua orang begitu? Ya tentu tidak. Kalau yang tidak disapa oleh Allah, yang tidak dijemput, diapakan? Dicabut, tidak dipersilakan, tapi didorong-dorong, dicabut. Apa dalilnya? Apa keterangan di mana itu? Coba beta
Surat As-Sajdah ayat 11. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi Allah mewafatkan orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupan, tidak peduli kepada waktu tadi yang disebut-sebut, maka tidak mau, Allah dan Rasul tidak mau, tapi diwakilkan pada malaikat maut. Itulah mati yang berat, itu sebutnya begitu. Karena dicabut dan diwakilkan malaikat maut, karena wakil itu lalu pakai protap ya. Kan wakil kan pakai protap. Kalau saya datang ke sini kan tidak begitu. Yai keluar, mogo-mogo, kan begitu. Tapi kalau orang tidak jelas, kan tidak jelas ya. Kalau orang tidak jelas lalu ya tidak mau yai. Makilkan siapa itu, santri-santri yang nakal-nakal itu kan, digebuki dhisik. Nah itu. Jadi pentingnya sholat seperti ini. Nah, santri-santri ini maunya kiai ketika meninggal pun nanti jangan dicabut, tapi supaya dijemput. Pertanyaannya adalah konkretnya itu agar nanti dijemput itu lalu seperti apa? Coba kita baca di surat Al-Anfal. Itu ada ayat 20 kalau tidak salah, saya ini sudah tua itu lupa tapi ingat saya itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Jadi kita ini para iman-iman itu disuruh untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan jangan berpaling ketika kamu mendengarkan. Kita tidak boleh, kita seringkali berpaling. Sesungguhnya adzan itu suara siapa sebetulnya kalau kita renungkan? Adzan itu adalah sebetulnya suara Allah manggil kita. Tapi karena Allah itu tidak wujud, ya, tidak nyata, maka diwakilkan kepada Rasul. Suara Rasul itu sebetulnya. Rasul tidak nyata, maka nyata kepada muadzin. Muadzin siapa? Muadzin itu yang ada di dalam dada, menggunakan mulutnya muadzin. Mulutnya muadzin itulah sebetulnya mulutnya iman. Mulutnya iman itulah sebetulnya adalah mulutnya Rasul. Rasul adalah suara Allah. Sehingga sebetulnya kita ini 5 kali sehari semalam dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu tadi. Kalau kita ini setiap dipanggil oleh Allah itu datang, segera datang, seperti orang Arab tadi. Setiap dipanggil datang seperti orang Arab itu yang diingatkan di surat Al-Anfal ayat 20 itu, maka ketika kita waktunya pulang nanti dipanggil oleh Allah. Tapi kalau sehari-hari dipanggil itu tidak datang, mengabaikan, berpaling, maka waktunya kita butuh panggilan, kita tidak akan dipanggil, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Nah ini sebetulnya sholat kok seperti ini. Ternyata sholat itu ada kaitannya dengan apa namanya, ketika kita meninggal nanti. Lalu selanjutnya tadi saya dengar bahwa sholat itu adalah untuk menghilangkan yang tadi Yai mengatakan supaya tidak sombong, supaya kita ini kalau diingatkan tidak marah.
supaya kita ini tidak merasa lebih daripada yang lain kan. Jadi tadi ya kan ngajak supaya kita ini sama, ya memang sama kan itu kan. Diingatkan itu adalah bentuk kasih sayang katanya ya seperti itu. Apa kaitannya dengan sholat? Kaitannya dengan sholat agar hati kita ini menjadi lembut itu sebetulnya apa? Mohon maaf, ini sebetulnya pekerjaan yang paling berat. Untuk menang pemilu itu berat ya Pak saya. Tapi lebih berat lagi itu ngurus hati sebetulnya. Lebih berat lagi itu ngurus hati. Masa 3 minggu, 3 bulan ya Pak. 3 bulan kampanye itu kan berat banget. Tapi itu sebetulnya tidak seberat ngurus hati. Ngurus hati itu berat. Hati itu adalah urusan rohani. Rohani itu adalah urusannya Allah dan Rasul. Yas'alunaka aniru kuliru min amri Robbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi yang menjadikan kita ini sombong, yang menjadikan kita ini takabur, yang menjadikan kita ini berlebih-lebihan, yang menjadikan kita itu merasa lebih hebat daripada yang lain, diingatkan susah. Itu sebetulnya yang ada di penyakit yang ada di dalam dada. Dulu kalau tidak salah saya menceritakan bahwa di dalam tubuh kita ini ada 17 jenis penyakit. Di dalam tubuh kita ini ada 17 jenis penyakit. Apa itu 17? Satu adalah pantang kelintasan. Dilintasi orang itu tidak suka ya. Hati itu tidak. Yang kedua pantang kerendahan. Kita ini merasa paling tinggi terus. Yang ketiga adalah pantang kekurangan. Tidak mau kita ini yang kurang. Kalau kita sudah cukup, bagaimana kita lebih ini, bagaimana lebih ini, punya mobil, punya tanah, punya rumah, punya sudah S1, kita S2, terus. Pantang kalah. Ini dimiliki oleh semua orang 4 ini. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang tidak mau kekurangan, pantang kalah. Manakala 4 ini tidak dijinakkan, maka punya anak. 4 punya anak. Anaknya berapa? 10. Punya anak 10 penyakit hati ini. 10 itu apa? Satu adalah ajib, heran kepada diri sendiri. Yang kedua riak, merasa hebat. Yang ketiga itu sombong. Yang keempat itu hasud. Yang kelima iri. Yang keenam dengki. Yang ketujuh tamak. Yang kedelapan fitnah. Yang kesembilan loba. Yang terakhir itu takabur. 10. Tadi 4 tidak diurus, beranak 10. Jadi 14. Lah kalau 14 itu tidak diajak oleh yai ngaji, dibiarkan saja, maka punya cucu. Cucunya berapa? Cucunya 3. Nanti berkembang-kembang lagi. Induknya 4, anaknya 10, cucunya 3. Apa itu cucu 3 itu? Yang satu dendam. Yang kedua suka bermusuhan. Yang ketiga itu perusak. Dendam, bermusuhan, perusak. Berapa jumlahnya? 4 tambah 10, 14 tambah 3, 17. 17 penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing ini itu hanya bisa dikalahkan oleh 17 rakaat sholat. Jadi 17 penyakit ini
supaya dikalahkan dengan 17 rakaat sholat. Subuh 2 rakaat, duhur 4 menjadi 6, tambah 4 menjadi 10, 13, maghrib isya 4, 17 rakaat ini supaya mengalahkan yang 17. Nah, mengapa gitu pertanyaannya itu? Kok lalu sholat ini bisa mengalahkan? Itu tadi dikatakan oleh Yai bahwa kita ini tidak bisa kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, kan begitu tadi ya? Tidak bisa kalau tidak dapat pertolongan oleh Allah. Karena itu yang mencabut penyakit hati yang 17 itu juga Allah. Ketika kapan? Ketika kita menghadap ke kiblat. Makanya sholat itu tidak boleh menghadap ke sembarang tempat. Harus menghadap ke kiblat. Di kiblat itulah penyakit kita itu dicabut. Di surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Iri, dengki, takabur, sombong, tamak dicabut oleh Allah ketika kita sedang sholat itu. Di mana mencabutnya? Mencabutnya tajri min tahtimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di Masjidil Haram itu, yang di situ ada bangunan Ka'bah, tanda bahwa di situ itu Baitullah, di bawahnya itu sungai sebetulnya. Karena itu diambil airnya berapa saja tidak pernah habis, karena itu sungai. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya itu sungai. Di surat Al-A'raf ayat 43 kalau tidak salah itu. Nah, kalau kita sholat lalu kita merasa berada di kiblat, orang sangalam dunia itu kalau sholat mesti menghadap kiblat itu. Ketika kita berada di kiblat, penyakit hati itu dicabut. Karena itu tadi Yai ngendikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tadi Yai ngendikan tadi, bagaimana ceritanya kok sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena penyakitnya dicabut. Kapan menyabutnya? Tatkala kita sedang berada di kiblat itu tadi, penyakit kita itu dicabut. Makanya lalu bisa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tidak hanya sekedar itu. Kalau kita membaca surat Shad ayat 46 dikatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikraddan. Aku menjadikan hati ini damai, sejuk, berakhlak mulia dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah, dzikraddan. Ingat rumah. Hanya di Quran itu diterjemahkan rumah itu adalah rumah akhirat. Kalau itu rumah akhirat, kita belum pernah ke akhirat. Maka kalau saya memahami bukan rumah akhirat, tetapi rumah Allah, Baitullah itu. Karena itu kalau Kiai tawaf putaran yang kedua itu kan, Yai kan mesti doa, Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka, Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka, dan seterusnya ya. Bahwa ini ya Allah, ini rumahmu ya Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita ingat rumah itu, inna awala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang mula-mula kami nyatakan untuk manusia adalah bibakah. Dibakah itu mubarakan, diberkahi, wahudal lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Kenapa?
Kok di situ disebut petunjuk? Karena di situ ada orang yang memberi petunjuk. Orang yang memberi petunjuk itu siapa? Itulah yang selalu disebut oleh Yai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di arsa Rasul bil huda wa dinil haq, liyut hirohu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi Allah yang telah mengutus, menurunkan utusannya yang membawa petunjuk dari Allah, tapi yang membawa adalah Rasul sebetulnya itu. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di situ kita ingat. Bahkan ini yang menarik sekali. Kenapa para santri selalu diajak untuk sholat ini? Yang sholat selalu ada di kiblat, menghadap ke kiblat, ingatannya ada di kiblat. Dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang-orang yang selalu ingat kiblat, sholat menghadap kiblat, bagi Allah adalah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Manusia pilihan terbaik itu bukan yang jadi presiden itu, Pak Soleh, bukan yang jadi DPR itu, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu. Orang yang mulia itu adalah para santri-santri ini loh Pak Soleh. Sampean yang datang dari Surabaya ke sini itu loh, sampean akan menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Kalau itu mikir capek, ya kan capek ya. Mulai dari pagi, siang, sore, malam, masih doakan kita semua. Saya selalu didoain oleh ya itu. Saya bangun jam 1, jam 2 didoain ya itu. Kok gelemi ya itu. Ya kan? Kenapa itu Kiai gelem? Karena sebetulnya kepingin sampean semua nanti kalau meninggal itu tidak dicabut gitu. Tapi kalau meninggal itu nanti sampean dijemput, bukan menjadi sembarang orang. Sampean ini, para santri ini direwangi Yai, ndak tahu capek, ndak tahu lelah, sebuah keinginannya ditahan agar kelak melihat sampean semua itu menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Agar sampean semua itu, santri-santri itu menjadi manusia pilihan yang terbaik. Syukur kalau nanti sampean ketika pulang, ketika kembali nanti, ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak usah disuruh mampir di oro-oro mahsyar, tapi termasuk manusia-manusia yang nanti karena dijemput maka akan menjadi orang yang bebas dihisab, tidak dihisab lagi. Ada sebagian manusia-manusia yang bebas hisab, yang tidak dihitung, yang tidak ditimbang. Kersane Romo Yai itu adalah agar sampean situ semua termasuk bukan orang yang harus lewat apa itu namanya ini. Kalau keluar dari luar negeri kan dilok ini apa namanya paspor ya, tapi lewat itu loh. Kan ada yang lewat samping itu kan, yang tidak dilihat itu. Nanti aja di stempel itu Pak Saleh kan gitu kan. Pak Saleh nanti kalau pulang ke akhirat kan juga tidak usah yang lewat itu, dipoto lagi. Ya, kesuwen itu Pak Saleh. Para kiai-kiai yang bersama Yai ini supaya yang lewat samping itu terus ya. Kaca-kacanya bodol lihat itu kok ora didelok dhewe.
Itu panjang santri singa putih kan begitu kan. Menjadi seperti itu, dijemput langsung oleh Allah. Karena itu lalu bisa dititeni. Para yai-yai itu sudah tahu, karena sudah sekian banyak jenazah yang dilihat. Ada jenazah, ini jenazahnya kok lemes kan itu, wajahnya kok bercahaya, seperti tidur. Kan ada seperti tidur tuh. Kalau ada orang takziah itu biasanya kok iya, seperti Haji Imron, seperti tidur. Seperti tidur. Itu karena beliau dijemput sebetulnya. Dijemput oleh Allah dan Rasul. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Itu kan tidak kaku ya. Tidak kaku. Tidak usah ditali. Biasanya lek kaku itu kan ditali, sikile ditali, tangannya ditali. Mau dijemput saja kaosnya digunting, tidak perlu digunting kalau yang dijemput itu. Yang yai menyaksikan sendiri seperti orang tidur, bahkan lalu mesem, tersenyum. Kenapa tidak tersenyum? Karena dia adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dimaui oleh kiai ini, oleh para sesepuh ini, kita nanti kalau meninggal itu seperti Yai Imron, tersenyum, mesem. Kan sering ibu-ibu bapak-bapak pas takziah itu, tapi lek sing wajahnya hitamnya diomongnya kayak betulure marah. Apalagi bisi-bisi gitu, bisi-bisi. Kok awake kaku, tangannya diserimpung, tangannya loh diserimpung, nganggo tali kae. Lalu sikile juga diserimpung. Wis mati ya diserimpung, coba. Wis mati aja itu diserimpung. Kaku. Coba nanti sama lihat kaku, tapi aja diomong nih, kok seperti ceramahnya Mbah Prof itu ya, kok kaku itu. Nanti dulure marah-marah itu. Di anu aja, ya dibatin. Aku tidak kepengen seperti itu. Jadi sebetulnya sampean-sampean yang namanya santri ini memang beda gitu loh. Diharapkan tidak hanya mulya ning alam dunya, tapi juga mulya ning akhirat itu. Sampean diajak dieling nih tentang sholat ini tadi. Makanya dikatakan tadi saya ngomong kiblat itu kan ada wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mintalah pertolongan kamu itu dengan sabar dan sholat, ya. Jadi sholat itu memang kita diminta oleh Allah untuk suruh oleh Allah untuk minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi itu berat. Itu berat. Dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Berat kecuali orang-orang yang kusuk lah. Pertanyaannya yang kusuk itu siapa? Kita kan sering ngomong sholat kusuk. Tidak boleh ngarang sebetulnya kalau dalam agama ini. Siapa kusuk itu? Ayat berikutnya dikatakan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sholat kusuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat yakin ketemu Tuhan. Mulaku rabbihim. Jadi sampean semua itu oleh Romo Yai diajak untuk 5 kali paling tidak sehari semalam bertemu Tuhan. Itulah disebut dengan sholat kusuk.
Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat yakin yadunnuna annahum mulaku rabbihim, ketemu Tuhan. Jadi para santri ini diajak oleh kiai agar gembira tadi menggunakan waktu, bertemunya bukan dengan artis, bertemunya bukan dengan juara-juara olahraga, bertemu dengan Tuhan. Coba, kalau kita 5 kali sehari malam bertemu dengan Tuhan, mulaku rohim, maka kita menjadi bahagia. Waktu ini bahagia. Bagaimana ketemu Tuhan itu? Apakah ketika sholat itu ketemu? Ketemu itu harus bisa menjawab 2 pertanyaan. Kalau tidak bisa, kalau sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan, maka disebut bertemu. Apa pertanyaan itu? Satu adalah kapan bertemu. Aku ketemu Yai. Lalu kan ditanya, aku ketemu Yai. Kan ditanya, kapan ketemu? Jumat malam tanggal 1. Kan bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, kapan ketemu? Aku tidak bisa jawab, maka aku dibilang bohong. Tapi kalau saya bisa jawab, aku di pesantren Singa Putih, semua bersama para santri, para kiai, nah berarti ketemu tenanan. Yang kedua disebut ketemu itu adalah manakala kita tahu tempat bertemu. Tempat bertemu. Di mana ketemu Yai? Di Singa Putih. Di mana ketemu Tuhan? Nah, di mana bertemu Tuhan? Ketika sholat itu di mana ketemu Tuhan? Dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 125. Dikatakan di sana wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wattahidu mimma maqami Ibrahima musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi sholat itu memang harus di makom Ibrahim. Kok harus di makom Ibrahim? Itulah sebabnya sholat itu harus menghadap kiblat. Kita disuruh menghadap kiblat itu agar kita itu, hadapan kita, ingatan kita itu di makom Ibrahim itu. Sebagian makom Ibrahim itulah di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu kalau para santri diajarin oleh Yai menghadap sholat itu menghadap kiblat, artinya Yai itu ngajak para santri untuk menghadap ke kiblat, ke makom Ibrahim. Wattahidu mim maqami Ibrahim musola. Kalau ditanya oleh santri-santri dari pesantren yang lain, kenapa menghadap kiblat? Karena wattahidu mim maqami Ibrahim musola. Ingatan kita itu berada di makom Ibrahim. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura Barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman ke utara, orang Inggris, Perancis, Belanda menghadap ke timur, menghadap ke makom Ibrahim. Wattahidu mim maqami Ibrahim musola. Di sini. Kalau kita itu menghadap ke kiblat itu artinya sampean ketemu Tuhan di tempat pertemuan dengan Tuhan sebetulnya. Itu maknanya itu sebetulnya itu. Saya kan ditugasi oleh Yai mensarah. Mensarah itu ya yang dikatakan oleh Yai, saya jelaskan sebisa-bisa saya. Itulah kiblat itu. Dan kalau kesampian semua selalu berada di kiblat, maka tadi saya katakan
Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikra, aku menjadikan hati ini damai, tidak sumpek, tidak galau, tidak sedih, dengan cara ingat rumah. Wa innahum indana laminal mustofainal ayar. Orang yang selalu ingat rumah ini bagi Allah adalah menjadi manusia pilihan terbaik. Inilah sholat sebetulnya. Ini sholat. Dan sholat itu kalau begitu memang menjadi berat. Sampai-sampai dikatakan tadi oleh Kiai, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Yang lupa bahwa dirinya sedang sholat. Wong sedang sholat kok lupa. Iki merokaat ping piro gitu kan. Yang lupa di sholat nih. Kenapa? Karena ketika Allahu Akbar ingatannya macam-macam. Ingatnya di situ. Lupa. Karena itu sholat itu sebetulnya, sholat itu sebenarnya kalau ini ilmunya orang torikot, ilmunya kiai zaman kiai ngaji salaf itu ya. Itu sebetulnya kita ini ketika sholat itu ketemu Bapak sebetulnya. Kita ini ketemu Bapak sebetulnya. Bapak kita itu siapa? Bapak roh. Kita ini punya dua Bapak. Bapak jasmani dan Bapak ruhani. Bapak jasmani itu adalah Adam. Bapak ruhani adalah Muhammad sebetulnya juga. Ana abul arwah. Saya ini bapaknya ruh. Wa Adam abul basar. Adam itu bapaknya tubuh. Karena itu kalau kita sholat, ruhani kita ada di situ, maka kita ini kepingin ketemu Bapak sebetulnya. Ialah Bapak ruhani kita yang menyelamatkan kita. Ini sesungguhnya adalah Muhammad itu. Dikatakan di dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah gitu kan, demi negeri ini ya, bahwa engkau ya Muhammad Rasulullah ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu kalau Taurat nyebutnya jantung alam, kalau Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya sumbu alam, kalau Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, kalau Yai orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Pusering bumi ya. Ibu sering bumi itu pusering bumi itu kan. Di situ sebetulnya pertemuan antara anak dan bapak. Wa walidi wa ma walad. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Muhammad. Anaknya siapa? Kita ini semua adalah anak Muhammad, anak ruhani. Jadi 5 kali sehari semalam yang sholat ini sebetulnya, kalau itu ilmu tua, ilmu torikot ya itu, kita diajak, sampean semua diajak untuk ketemu Bapak kita. Adalah Bapak Ruh, ana abul arwah, wa Adam abul basar. Aku Rasulullah Muhammad adalah abul arwah, dan Adam adalah bapaknya tubuh. Lah kita lebih mulia lagi, bukan ketemu tubuh tapi ketemu bapaknya ruh, ialah Muhammad di situ. Mulia karena kita ketemu orang mulia. Nggak sembarangan sekolah ini kalau disuruh bayar. Mahalnya bukan seperti di Tursina itu ya. Di Tursina itu Pak Saleh sekarang bayarnya 80 juta Pak Saleh. 5 tahun sebelum sekolah sudah bayar 80, bayar 40 dulu, nerimanya 100.
sehingga dapat uang 100 kali 40 miliar. Nanti lalu masuknya 5 tahun yang akan datang. Mungkin di sana tidak diajari kayak gini ya. Tidak diajari kayak gini. Ini lalu kalau dilihat dari sisi tujuan yang disampaikan Yai, ini sebetulnya yang tidak dihargai jadinya sepertinya. Wong ini tidak saja di dunia tapi sampai yang di akhirat. Kalau di dunia itu ma'indakum yang fatu wa ma'indallahi baqi. Dunia itu sebetulnya akan musnah. Yang tidak musnah itulah yang kekal itu adalah akhirat. Yang diarahkan adalah akhirat, tapi jangan melupakan dunia, kan begitu Yai. Tapi jangan mengutamakan dunia, akhiratmu, kan begitu kan. Nah ini sebetulnya saya kalau memahami ya, saya tadi sejak awal melihat, saya katakan bagus sekali ya cara ngaji di sini. Quran dulu, lalu kemudian untuk agar mudah, lalu semua menyampaikan. Ini khas sebetulnya. Saya ini kan kemana-mana ke pesantren Yai. Mulai dari Aceh sampai Papua sana sudah datang Yai. Tidak ada yang seperti ini. Ini bagus sekali. Ini menurut saya pendidikan yang bagus sekali. Quran dulu, lalu sunnah hadisnya itu ijma, lalu kiasnya ya. Dimulai dari Quran. Ini di sini aja. Ini di sini. Ini khas sebetulnya. Lalu para santri-santri tidak hanya sekedar disuruh dengarkan, tapi juga sampai digembleng barang. Coba ya. Ini luar biasa sebetulnya pendidikan di sini. Karena itu saya seneng kalau Yai sudah ngabani saya, wah gitu kan. Jumat malam, oke. Saya malam ini sebetulnya ada acara Yai, Zoom dengan teman-teman saya di Jakarta. Tapi teman-teman saya Jakarta kalah nih. Saya tak utamakan singa putih. Ya, singa putih saya itu, singa putih. Saya sudah tak bilang, saya kadung ya. Tapi lalu tadi pagi tak bilang, aku singa putih, bilang enggak jadi, tak bilang. Terus cari orang Palembang itu untuk mengganti saya itu kan lewat Zoom. Ini memang penting banget dan saya senang sekali di sini karena apa? Karena murni gitu loh menurut. Bekalnya itu yang ada di dalam hati. Yang diajarkan oleh Yai saya rasakan ya. Saya ini hanya merasakan dan juga menceritakan aja. Yai itu yang diajarkan, yang diajar oleh Yai itu bukan otaknya. Kita lihat. Yang diajarkan Yai tidak hanya ngajar otak, nalar. Tapi yang diajarkan oleh Yai itu, yang ingin dituju oleh Yai, yang ditembak oleh Yai itu adalah yang punya otak, pemilik otak, itu kan. Kita ini seringkali salah paham. Sekolah-sekolah itu kadang-kadang salah paham. Dikira yang mendengarkan itu telinga, padahal yang mendengarkan itu yang punya telinga. Ruh ini loh yang punya telinga. Mau mendengarkan dengan menggunakan alat namanya telinga. Yang membaca, yang melihat itu bukan mata. Coba ya Isa tanya, apa yang melihat itu mata? Kalau bahasanya Kiai, yang melihat bukan mata, tapi yang punya mata. Roh inilah melihat menggunakan alat namanya mata. Yang ngomong itu sebetulnya bukan mulut saya. Yang ngomong itu adalah aku yang punya mulut, ruh. Karena ruhani saya tidak bisa ngomong, maka menggunakan alat ngomong namanya mulut. Yang mikir kalau Yai, yang mikir itu bukan otak, tapi adalah yang punya otak. Yang punya. Jadi yang namanya telinga, namanya mata, yang namanya mulut, yang namanya otak, itu bagi Kiai sebetulnya hanya sebatas alat.
Alatnya siapa? Alatnya yang punya, yang roh ini yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tazkurun. Ini yang punya ini. Ini yang ada di dalam dada ini namanya roh ini. Kalau nanti sebentar lagi kan tidur kita ini. Kita kan tidur. Kalau tidur telinganya masih ada enggak? Masih ada kan? Matanya kan masih ada. Mulutnya masih ada. Otaknya kan masih ada ketika kita tidur. Nah, walaupun telinga masih ada, nanti ketika kita tidur, apa lalu bisa dengarkan? Tidak bisa dengarkan. Kenapa kok tidak bisa mendengarkan? Apa ketika kita tidur otaknya kan masih ada? Apakah ketika kita tidur kita bisa mikir? Tidak bisa. Mengapa? Kiai tahu bahwa orang yang tidur itu roh ini digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamuti manamiha, dan seterusnya itu. Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan orang yang mati. Jadi roh kita ini ketika kita tidur itu meninggalkan tubuh. Karena itu tubuh kita ini tidak bisa apa-apa karena yang punya lagi pergi. Baru besok pagi datang lagi, iso melek lagi, iso krungu lagi, iso ngomong lagi, iso mikir lagi ketika roh dikembalikan oleh Allah. Yang mati tidak dikembalikan. Jadi kiai ini yang ditembak, yang dididik bukan otak, tapi yang punya otak. Karena itu tidak dzikir, tidak sholawat, itu kan menembak hati ya. Rohnya ini loh sebetulnya. Yang ini beda dengan sekolah-sekolah dimanapun. Yang sekolah di mana-mana itu yang dididik otaknya, bukan yang punya otak. Di Singapura itu yang dididik yang punya otak. Di sekolah-sekolah itu yang didik adalah otaknya. Kalau otak, mata, telinga, mulut itu pembantu. Kalau kiai tidak mau mendidik pembantu, ya, tapi yang dididik adalah yang punya pembantu, tuan rumahnya. Tuan rumahnya itu adalah ini. Makanya itu anak di sini ini kita lihat wajahnya cerah-cerah, dengan kiainya, dengan ustadznya itu baik-baik. Kalau mau pergi tidak dadah, salaman, kan itu kan? Karena yang dididik itu hatinya. Di sini yang dididik sampean-sampean itu, yang dididik itu bukan yang kelihatan ini. Yang dididik itu yang bukan kelihatan. Ini hanya casing. Ini hanya tempat. Ini hanya yang kelihatan itu sampai gelasnya ini loh. Yang diminum kan bukan gelasnya. Yang diminum adalah yang ada di dalam gelas. Yang di dalam gelas itulah namanya ruhani. Di dalam gelas itulah namanya ruhani. Karena itu kalau dibandingkan dengan di sekolah-sekolah lain beda. Coba kalau di sekolah lain itu, kalau baru ujian lulus SMP ya, dinyatakan lulus kan kabur ya. Wah, anak kabur kan? Karena itu seperti orang di kandang no kayak ayam di kandang no, kurungannya dibuka lari kan. Lulusan SMA itu kan juga gitu kan? Begitu lulus lari, seragamannya dicoret-coret. Di sini apa dicoret-coret seragamnya itu? Nggak ada di sini. Dikon mulai malah nggak mulai. Coba, yai ini kan sudah lama kon mulai malah balik. Beliau tadi mana? Dari Jombang, ya kan? Katanya setiap Jumat sama Minggu ke sini, nggak kabur beliau coba. Poma, beliau poma di sini nih. Ini contoh ini poma, gue coba dari Jombang kau ke sini. Katanya kalau Jumat sendiri, nanti kalau Minggu ke sini sama istri nyonya katanya, nyonya coba. Kok yo gelem padahal kan nggak diwajibkan ya.
Kiai kan tidak mewajibkan kok ke sini. Karena hatinya yang dididik oleh kiai, hatinya. Lalu memang dirasakan itu ada kesenangan. Terasa di dalam hati itu, terasa, beliau terasa. Tidak seperti anak sekolah itu. Saya pernah itu. Gus, kamu kan tahu kepala dinas pendidikan itu Bu Zubaidah ya, di Malang itu dulu itu. Terus Atib, kepala dinas pendidikan itu namanya Bu Zubaidah. Saya tanya, Bu, sudah lama sampai jadi kepala dinas? Sampun Prof itu kan. Nyebut saya tidak Mbah, kalau Mbah itu kan khusus di sini. Singapura. Sampun lah, Bu. Sampean itu sing paling penting itu apa? Pendidikan di dinas pendidikan Malang itu yang paling penting itu apa? Yang paling penting karakter, Pak. Jadi karakter itu akhlak itu kan. Nah, kalau yang penting itu akhlak, karakter, sampean kira-kira sukses enggak dalam membimbing karakter, menjadikan anak-anak itu berkarakter, sukses atau enggak? Ya, sesukses-suksesnya sukses katanya. Menurut rasa saya, kalau saya tidak ngomong sukses, aku kan dilereni oleh Pak Wali Kota. Maka ya tak katakan itu sukses. Nah, kalau sukses, Bu, kalau sukses makin lama sekolah kan makin tambah baik, kan itu gak ya? Kalau sukses makin tambah lama kan makin baik. Sekarang ayo Bu, kita bandingkan. Anak TK sama anak SD itu nakal mana tadi? Dia lalu mikir, Rause kok langkung nakal SD. Jadi anak TK itu kalau dibandingkan dengan anak SD katanya nakal SD, apalagi kelas 6. Nakal SD. Dibanding SMP, mikir lagi dia. Rasa-rasanya kok nakal SMP ya. Dibanding SMA, kok SMA itu banyak kenakalan gitu. Jadi namanya pendidikan tapi sebetulnya adalah lembaga pernakalan ya. Makin tinggi itu makin nakal. Kenapa? Karena yang disasar itu adalah otaknya. Yang ditembak itu adalah otaknya. Kalau di pesantren ini yang ditembak bukan otaknya, tetapi yang ditembak adalah yang punya otak, hatinya. Diajak sholat tadi, menghadap ke kiblat, sowan bapak siapa? Bapak-bapaknya ruh yang namanya Muhammad. Dan dengan kita berada di kiblat, maka dikatakan inna akhlasnahum biqolisatin dzikradar wa innahum indana laminal mustofainal ahya wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. kami cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghilin. Aras-arasen, jengkel sama orang, sombong, ria, hasud, iri, dicabut. Dan dengan dicabut itulah lalu disebut oleh Yai tadi inna sholata tanha anil fasha wal munkar. Jadi para santri ini dengan diajak ngaji kayak gini, dibuatkan buku oleh Kiai, disuruh ngapalin kayak begini, ini sebetulnya adalah Kiai ini hanya kepingin, Kiai ini kepingin kalian nanti kalau pulang ke akhirat, bukan pulang sampai rumah, pulang ke akhirat ndak perlu tali gitu loh. Genale nih sikile nangeni tangane genjo kaku tapi lemes seperti Kiai Haji Imron, seperti orang tidur. Di situ mulia mana coba kalau kita renung-renungkan. Ini memang niat yang sangat mulia. Nah, agar seperti ini maka lalu sholat. Hanya sholat ini sebetulnya kalau direnung-renungkan, saya senang sekali. Ya ini harus kita pelajari sebetulnya sholat ini. Siapa yang sholat? Kalau sholat itu menyembah, yang disembah itu siapa sebetulnya? Kalau sholat itu menyembah, yang dipersembahkan itu apa sebetulnya?
Yang keempat, lalu kapan kita itu menyembah? Ada waktu tertentu tadi. Di mana menyembah? Tempat itu penting. Seringkali orang sembrono. Lalu sesungguhnya pada hakikatnya yang kita sembah, benar-benar sembah itu adalah siapa? Seringkali ini kalau saya seneng kalau di sini diterangkan oleh Yai satu persatu bagaimana posisi Rasulullah. Kita tidak bisa langsung kepada Allah karena Allah itu tidak bisa dikenali kecuali lewat siapa yang dengan Allah, yang bersama Allah adalah Muhammad. Yang Yai selalu menerangkan apa yang disebut dengan wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Sholat saja itu juga harus pakai wasilah, perantara. Coba setelah ada adzan, setelah adzan itu kan mesti ada doa, doa adzan. Doa adzan itu di Pandaan, di Malang, Surabaya, Pak Soleh kan sama, Pak Soleh. Doa itu sama di mana-mana. Doa adzan itu tidak ada orang berselisih dan tidak ada orang ngarang. Doa itu tidak ada. Doa itu sudah diucapkan saja. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Seringkali orang mengatakan wasilah ora perlu, padahal beradzan dia doa supaya didatangkan Muhammad sebagai wasilah. Di sini ini komplit menurut saya, komplit. Dan saya hanya ingin mengatakan berbahagialah kalian ini, para santri-santri ini. Di sini kita punya guru, punya Romo Kiai yang begitu gigih, begitu telaten, begitu istiqomah. Tidak ada waktu yang luang, yang sekiranya tidak waktu mengajar, membimbing. Beliau masih menulis. Malam-malam kita semua tidur, beliau bangun ambil air wudhu, mendoakan kita. Coba kita ini kurang apa? Dicari ilmu di hari doa. Makanya kalau tidak sungguh-sungguh tadi waktu dikatakan, waktu itu penting, waktu itu tidak kembali. Hari ini adalah tanggal 1 Februari 2024. Sepanjang zaman seumur alam dunia ini, tanggal 1 Maret 2024 ya hari ini, nanti tidak akan ada lagi. Jadi sepanjang usia dunia ini, tanggal 2 Maret 2024 ya hari ini sudah selesai, nanti tidak akan ada lagi. Kalau sama tanggalnya, sama bulannya, tahunnya sudah berubah. Makanya kita juga diingatkan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, bahwa kita ini semua adalah dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali santri-santri singa putih itu. Illalladzina amanu. Kan begitu ya. Inilah diajak beriman dan saling berwasiat tentang kesabaran. Ini jadi saya ingin ngajak bersyukur pada malam hari ini. Kita dijak ingat kembali tentang sholat, yang sholat itu punya makna yang saya sarah tadi dari apa yang disampaikan Yai, yang disampaikan bapak-bapak semua tadi. Mudah-mudahan dengan sarah ini bisa kita menjadi semakin jelas dan kita menjadi semakin tebal iman kita, ketakwaan kita, dan semoga kita semua ini semakin atas bimbingan Kiai semakin dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya.
Mekaten Yai, kurang lebihnya mohon maaf, moga-moga bisa dijadikan bahan renungan dan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.